Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifat Diana, NIM saya 2890948. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Trisakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya, Bank dan Lembaga Keuangan, untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen penghapus saya, yaitu Pak Sugeng. Pertama, di sini ada pengertian dari pensiun. Pensiun adalah sebuah bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai atau karena usianya sudah lanjut. Selanjutnya, pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiun dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, dana pensiun adalah dana keuangan diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan arsip syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang per orang yang mempekerjakan karyawan. Yang pertama, di sini ada definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai sama-sama pensiun. Kedua, di sini ada tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Fungsi dan tujuannya dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkan jauh-jauh hari. Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Biasanya, penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggara dana pensiun, yaitu: ke-1, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua; 2, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan; 3, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis; ke-4, membangun image positif. Tersebut ada 3, sebuah perusahaan mampu menyelenggarakan program dana pensiun kepada seluruh karyawannya, maka kondisi ini jelas akan memberi keyakinan kuat kepada stakeholder. Selanjutnya, di sini ada arti dari stakeholders adalah mereka yang memiliki sejumlah dana yang dititipkan pada perusahaan untuk dikelola dan diberikan keuntungannya, seperti dalam bentuk saham, stok, atau sejenisnya. Sementara stakeholder adalah banyak jenis, seperti supplier pemasok, mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Yang ketiga, di sini ada tipe dan asas dana pensiun. Ada 2 tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran, dana pasti definite contributive plan, dan program pensiun keuntungan pasti dividend benefit plan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas berikut. Ke-1, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Keempat, asas penundaan manfaat. Kelima, asas kebebasan untuk pembentukan atau tidak membentuk dana pensiun. Yang keempat, di sini ada lembaga penyelenggaraan dana pensiun.
Dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negara sipil atau pegawai pemerintah lainnya, namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggaraan dana pensiun tersebut. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang atas antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen atau Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI atau Polri. Selanjutnya, DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DPPK sendiri biasanya tak diwajibkan dan bersifat sukarela. Hal yang sama juga berlaku untuk pesertaan di DPLK. Proses pendaftaran DPLK tersebut mudah, yaitu tinggal datang ke bank atau perusahaan asuransi jiwa yang diinginkan, lalu melakukan pendaftaran. Selanjutnya di sini ada beberapa DLPK. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, yaitu DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, yaitu disebut dengan PPMP, atau program pensiun iuran pasti atau disebut dengan PPIP. Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nanti. Selanjutnya di sini ada dana pensiun lembaga keuangan atau disebut dengan DPLK, dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan menyelenggarakan program pensiun pasti bagi per orang. Dana pensiun lembaga keuangan atau disebut dengan DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau disebut dengan PPIP bagi per orang. Selanjutnya di sini ada dana pensiun berdasarkan keuntungan dana. Adalah dana pensiun memberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti yaitu disebut dengan PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya di sini ada saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi PPIP adalah program pensiun di mana hari iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Sedangkan PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Resiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Yang kelima, di sini ada peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi. Syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah A. Tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. B. Berusia minimal 18 tahun, sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya menetapkan seperti ini yaitu agar bersangkutan melihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. C. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. D. Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari pelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Selanjutnya, kenapa perlu dana pensiun? Tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasa diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu, akan muncul beberapa resiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti, yaitu ke-1, lansia rentan terserang penyakit krisis dan biaya berobat makin mahal. Kedua, lansia juga rentan jadi orang terlantar. Ketiga, kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup. Biasanya apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Lantas apa yang harus kita lakukan saat mempersiapkan dana pensiun yang kita butuhkan nanti? Yang ke-1 ada hitung dari cara tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Kedua, tentukan kapan mau pensiun. Yang keenam, di sini ada manfaat dana pensiun.
Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Satu, ada pensiun normal manfaat. Pensiun ini bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Kedua, ada manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Ketiga, ada manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Selanjutnya di sini ada jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Ke-1, dana pensiun pemberi kerja, kedua, dana pensiun lembaga keuangan, ketiga, dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Yang ketujuh, tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan ke-1, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Kedua, agar pada pensiun tersebut karyawan mendapati jaminan. Ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, bagi karyawan, dana pensiun bertujuan ke-1, kepastian memperoleh penghasilan rasa yang akan datang sebuah masa pensiun. Kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya di sini ada bagi lembaga pengelola. Dana pensiun bertujuan ke-1, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuangan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.